kalau ada 4, anggaplah 4-4-nya ini bangsa. Tapi ada yang paling bangsa nih, seumpama si Dedi. Kenapa dia musyrik? Ya kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya pakai terserah. Assalamualaikum teman-teman. Ya, kok kenapa ya? Ya, makin kesini ya makin hari ya orang-orang ini ya oknum-oknum ini kalau kita diemin itu semakin ngelunjak teman-teman. Ya. Ada video yang viral di mana ya saya katakan ini oknum ya, oknum habaib ya. Dengan terang-terangannya, dengan percaya dirinya, PD-nya mengatakan bahwa tanah Pasundan itu ya Jawa Barat itu milik Habib katanya. Ya ini apa coba teman-teman? Ya, kemarin ada tuh ngeklaim ya bahwa ya bendera merah putih itu katanya ya Habib penemunya ya Pancasila. Nah sekarang ini tanah Pasundan, tanah Jawa Barat diklaim oleh mereka. Ya coba ya ini perlu kita mintai pertanggungjawaban nih ya. Setidaknya kita perlu tanya apa maksud ya, orang ini atau Habib ini mengatakan demikian. Ya kalau dia memiliki bukti atau merasa memiliki bukti yang cukup kuat, valid ya silahkan sampaikan. Tetapi kalau tidak, maka tentu hal ini akan menjadi fitnah. Ya, akan menjadi gaduh di tengah masyarakat. Ya dan coba kita lihat langsung saja teman-teman ya supaya kalian sadar ya bahwa ada begitu banyak oknum-oknum mereka itu yang memang perlu untuk diperbaiki teman-teman. Ya. Dan ini videonya teman-teman. Saya izinkan Habib masuk ke semua penjuru Jawa Barat. Saya izinkan Habib untuk masuk ke seluruh penjuru Jawa Barat. Ya entah ya siapa Habib namanya ini ya, saya nggak tahu. Mungkin ada di antara kalian atau khusus warga Jawa Barat yang mengenali Habib ini ya, silakan ya, sampaikan di bawah namanya di kolom komentar teman-teman. Ya, coba kita lanjut ya. Masuk ke Banten, masuk ke Kidul, masuk ke Pamengpeuk Garut, masuk ke Tasik, masuk ke Cirebon, seluruh daripada tanah Pasundan ini karena Habib keluarga Nabi, karena Habib yang miliki ini tanah. Coba dengar teman-teman ya, jelas ya beliau mengatakan bahwa tanah Pasundan ini ya bahkan di awal beliau mengatakan seluruh Habib saya persilahkan masuk ya, di seluruh tanah Pasundan, seluruh tanah Jawa Barat. Ya karena tanah ini tuh milik Habib katanya. Itu jelas loh. Habib ini mengatakan demikian. Ya, coba. Ya ini bukan basa-basi lagi, ini sudah jelas mengatakan. Jadi ini kita mesti mintai klarifikasi minimal lah apa maksud beliau, apa dasar beliau mengatakan demikian. Ya. Dan kalau kita berbicara mengenai ya, oknum-oknum Habib teman-teman, sebenarnya nggak sedikit yang ya semacam modelan begini, ya model gedaburus, ya kelakuannya. Kalau kita lihat kelakuannya itu ya kayak nggak sinkron gitu, kayak istilahnya ya nggak ya istilahnya kurang tepat loh kalau kita katakan itu cucu Nabi. Kalau kita lihat kelakuannya, ya salah satunya video ini lagi teman-teman. Belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Belajar sama satu Habib itu sama belajar dengan 70 kiai, oke? Betul nggak, Habib? Satu Habib walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Wah, subhanallah. Dengar teman-teman, satu Habib yang katanya ya nggak pintar, ya satu katanya Habib yang bodoh. Itu lebih baik daripada 70 kiai. Subhanallah. Ya ini kalau kita lihat ya Habib yang kemarin ini yang ngakunya murid Habib Bahar yang jualan air itu kan ya kalian pasti masih ada ingat kan ya, Habib ini kayaknya ya kayak mirip soalnya. Coba kita lanjut lagi. Perbandingannya. Berarti kalau kita ngabdinya sama 10 Habib sama belajar sama berapa 70 kiai? Ratusan, betul nggak? Nah makanya zaman sekarang nih mohon maaf banyak orang yang selalu pandang sebelah mata habaib. Kenapa? Karena dia nggak tahu. Kenapa dia nggak tahu? Karena dia malas buat cari tahunya. Sehingga dari dia Enggak seperti itu. Orang yang memandang sebelah mata habaib itu bukan karena mereka enggak belajar atau malas belajar. Itu karena Anda ya salah satu oknum yang Anda katakan. Coba di mana dalil Anda, di mana dasar Anda mengatakan satu Habib yang bodoh itu lebih baik daripada 70 kiai. Coba 70 kiai. Ya. Siapa Anda yang bisa menetapkan derajat seseorang itu diletakkan berdasar nasab? Ya. Siapa coba? Ya. Coba kita lanjut lagi baca komen-komenannya teman-teman. Dan ada satu komen yang cukup menarik untuk bisa kita tahu. Ya, salah satunya dari ini.
Nah ini, ya. Di agama Islam tidak mengenal kasta. Ya, derajat manusia yang paling tinggi di hadapan Allah itu adalah orang yang paling takwa kepadanya. Nah ini benar. Ya, ini baru benar. Ini baru sehat komen seperti ini. Ya bukan keturunan Rasulullah, bukan Habib. Ya, orang biasa tetapi pikirannya cerdas. Ya, ininya berfungsi. Ya dan benar. Bahwa sekali lagi teman-teman yang meletakkan yang membedakan kita, ya derajat kita di sisi Allah, ya yang membedakan kita, ya letak kemuliaan seseorang itu diukur berdasarkan ketakwaan kita. Ya bukan kasta, bukan nasab, ya, keturunan siapa bukan teman-teman. Ya bahkan di akhirat nanti itu kita nafsi-nafsi. Ya, kita tidak bisa mengandalkan nasab kita. Kita hanya bisa mengandalkan apa? Mengandalkan apa? Ya diri kita, amalan kita yang kita lakukan selama di dunia. Ya. Dan ada satu lagi nih contoh daripada oknum-oknum. Ya kalau tadi ini ya barusan tadi ini Habibnya. Nah ini mungkin muhibbinnya. Ya wallahualam mungkin kalau saya duga muhibbinnya. Coba lihat kelakuannya. Ininya abu. Tapi ininya rongkol ini deh. Mbak, saya mau nanya nih. Iya. Oh, Mbak saya mau ngomong nih apa? Mbak mau nggak nikah sama Habib? Enggak, kan saya udah punya suami. Masa dipaksa? Kenapa? Alasannya kenapa? Kan hati saya udah cinta sama suami saya. Digampar sama Habib Bahar teman-teman. Lagian. Muhammad Soleh Muhammad. Lagian coba. Ini gimana ceritanya? Sudah tahu dan sadar Mbak ini. Jadi konteksnya ya teman-teman. Ya mungkin Habib Bahar lagi cari kasur. Ya nah muhibbinnya ini tiba-tiba nyeletuk tuh sama salesnya atau pelayannya itu tadi. Ya mbak-mbak itu tadi. Mbak mau nggak kamu nikah sama Habib? Ya dia pikir kapan diiyain gitu. Langsung ditolak mentah-mentah teman-teman. Ya nggak mau lah. Kenapa? Ditanya balik tuh sama muhibbinnya. Ya karena saya punya suami. Suami cinta sama saya juga cinta sama dia. Coba. Apa nggak malu tuh dikasih kayak gitu? Ya, dan ini juga lebih nggak beresnya lagi yang nanya. Kok bisa-bisanya nanya kayak gitu tuh coba. Apakah nggak ada pertanyaan yang lain gitu loh. Mbak mau nggak nikah sama Habib? Ya Allah ya Rabb. Ya pantas ente digampar sama Habib Bahar sendiri. Ya coba pertanyaan macam apa ini teman-teman. Ya dan coba kita dengarkan, kita bacalah ya komennya. Ada yang lucu nih. Modus ya celengan semar. Pribumi udah pintar. Ya nggak bisa dibohongin lagi. Nah ada lagi ya modus ya. Bahar iseng-iseng berhadiah. Siapa tahu si wanita mau. Ya siapa tahu si wanita mau ya. Hati-hati para wanita di luar sana. Ini Bahar sudah mulai modus baru. Ya kalau soal itu soal hati berarti kita tidak bisa menghukumi teman-teman ya. Kalau soal itu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya kita ini hanya bisa menilai zahirnya saja teman-teman ya. Nah ini ada lagi nih teman-teman ya. Buset ya. Pertanyaannya lancang banget tuh. Ya Habib gak se-eksklusif yang lu kira. Ya Habib gak se-eksklusif yang lu kira. Jangan anggap semua wanita tergila-gila sama dia. Ada benarnya juga nih ya. Coba teman-teman. Ya pertanyaan macam apa? Coba seperti itu. Ya kok bisa-bisanya nanya kayak gitu? Ya di wanita itu Mbak mau nggak nikah sama Habib Bahar? Ya nggak malunya itu loh. Dan lebih malunya lagi tuh. Ya ditanya langsung ditolak. Ya nggak mau lah. Saya ada suami. Suami cinta saya juga cinta sama suami. Ya coba. Jadi memang teman-teman di antara ada begitu banyak oknum-oknum Habib ini yang memang ya dalam kutip yang memang ya, mungkin butuh diservis kali ya atau memang bermasalah ya butuh ditegur mungkin ya entah siapakah yang memang pihak yang harusnya memang menegur hal seperti ini ya itu harus memang diluruskan ya harus memang diluruskan. Nah inilah karena oknum-oknum ini karena ulah-ulah oknum ini yang membuat umat Islam itu jadi semakin gedek ya sama nama Habib ya suka nggak suka impactnya itu akan menyeluruh impactnya itu akan ya meluas kalau oknum-oknum seperti ini itu tidak ditindak tidak ditegur lah minimal seperti itu teman-teman ya coba ceramah macam apa katanya satu Habib yang bodoh lebih baik lebih mulia daripada 70 kiai ini kan gimana ceritanya teman-teman. Kemudian tadi ya muhibbin kalau saya duga muhibbin seperti itu pertanyaannya. Ya Allah itu mah lancang banget itu. Ya nggak sopan. Ini sebenarnya nggak ini dididik sebenarnya orang tuanya atau enggak nih? Ya, saya bertanya nih kira-kira ini dididik atau enggak? Coba. Kok bisa-bisanya nanya kayak gitu? Coba. Ya Allah. Ini sebenarnya tanpa dia sadar ya itu membuat Habib Bahar bin Smith itu malu sendiri teman-teman. Justru mempermalukan Habib Bahar bin Smith. Ya makanya tadi kita lihat digampar tuh. Ya. Digampar tuh teman-teman. Ya. Jadi kalau hal yang seperti ini mau kita biarkan mau sampai kapan? Mau jadi apa umat kita ini? Ditambah tadi itu yang pertama kita lihat yang paling wow, membuat kita ini geleng-geleng kepala.
ya tanah Pasundan ya Jawa Barat itu diklaim milik Habaib. Subhanallah. Ya, gimana teman-teman ya bagi kalian yang warga Jawa Barat yang menonton video ini? Ya, gimana perasaan kalian, gimana tanggapan kalian ketika ada oknum Habib yang mengatakan demikian bahwa tanah kalian itu yang kalian tempati lahir itu milik Habib? Kemarin bendera merah putih diklaim, sekarang tanah Pasundan. Nanti apa lagi? Ayo, apa lagi? Ya Allah, ya Rabb. Memang ya, Kang Deddy Mulyadi harusnya memang ya lebih serius lagi dan lebih ya apalah gitu namanya lah. Intinya bagaimana bisa ya membereskan dalam kutip ya mendidik ya atau istilahnya minimal menegur lah ya membina ya oknum-oknum yang seperti ini teman-teman ya agar tidak seenaknya saja ya, mengeluarkan kata-kata. Ya apalagi itu tadi kalau kita lihat ya di beberapa keadaan itu kita bisa saksikan mereka-mereka itu lagi sedang berceramah. Coba ceramah agama tetapi isi ceramahnya seperti itu. Ya, bukan yang kita dapat fikih agama, fikih ibadah, tafsir Al-Qur'an, tetapi justru seakan-akan ngedawir tanpa dasar, teman-teman. Ya. Jadi ya saya sebenarnya gak setuju bagi orang-orang yang mereka ini mengeneralisir seluruh Habib itu dalam kutip ya buruk. Ya tetapi susah juga karena begitu banyak oknumnya yang sudah seperti ini teman-teman. Ya, coba gimana? Gimana dong kalau seperti ini? Ya, coba nih teman-teman yang di Jawa Barat, gimana perasaan kalian? Ternyata tempat kelahiran antum ya, tempat kelahiran Anda itu ternyata milik seorang habaib. Ya, gimana coba ya, silakan komen di kolom komentar kita di bawah ya, apapun kalian silahkan komen di kolom komentar kita di bawah ya, siapa tahu ada yang menarik atau memang saya rasa wah cukup penting ini untuk saya sampaikan, saya akan sampaikan di video selanjutnya ya. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir ya, ini hanya ulah oknum ya, oknum ya walaupun banyak.